Pak ya, ini ada pengecualian ya, yaitu menawar harga barang kalau memang tujuannya memang asli untuk membeli, tidak apa-apa. Bahkan ketika ada orang yang menawar dengan harga tinggi, kemudian sebelahnya atau yang lain nawar dengan harga yang tinggi lagi, kalau memang itu dibuka untuk seperti itu, tidak apa-apa. Nah, itulah yang dinamakan dengan jual beli lelang ya, yang dalam bahasa Arabnya namanya bai'ul muzayadah. Bai'ul muzayadah itu artinya si pemilik barang ini memang rela dan mau untuk si peminat untuk membeli berlomba-lomba untuk menaikkan harganya karena disetujui oleh si pemilik barang. Atau istilah lain dalam bahasa Arab adalah bahasa al-mazad al-alani. Al-mazad al-alani, saling menambah dan terang-terangan begitu, tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Dan ini ulama membolehkan. Kenapa ulama membolehkan ya, lelang seperti ini? Itu kan menambah harga. Ya, menambah harga, tapi kan niatnya memang untuk membeli, Pak. Kecuali kalau memang lelang yang direkayasa. Kalau ada lelang yang direkayasa, bukan salah lelangnya, tapi rekayasanya yang salah. Kan begitu. Kalau tidak ada rekayasa, tidak apa-apa, dibolehkan. Ya, maka di pemerintah kita itu kan kalau mobil bekas anggota dewan atau apa gitu Pak ya, kemudian dilelang seperti itu, nah itu tidak apa-apa. Cuma yang menawar atau ikut lelang itu ya mestinya ngerti barang, ngerti apa supaya dia tidak terlalu tinggi dalam membelinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansar atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu. Salah seorang sahabat Ansor kepepet, nggak punya apa-apa, datang kepada Nabi minta. Dan ini menjadi dalil Pak, boleh kita minta kepada ulil amri kita. Kalau memang kita kepepet nggak punya apa-apa, gitu Pak ya, boleh. Kalau kita memang nggak punya apa-apa begitu, saya katanya ceritanya betul atau enggak itu. Di beberapa negara ini karena negara tetangga kita lah gitu. Karena kondisi pandemi seperti ini, ketika ada orang isoman di sebuah rumah kemudian dia nggak punya apa-apa gitu, katanya wallah alam betul atau salah itu, dia menaikkan bendera putih sehingga nanti pemerintahnya, tetangganya semua tetangganya, temannya akan tahu, oh dia membutuhkan bantuan dengan bendera putihnya itu, akhirnya datang baik dari pemerintahannya, dari temannya dan sebagainya memberikan bantuan. Nah, gitu. Jadi suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki dari sahabat kalangan Ansor minta karena memang nggak punya apa-apa. Dan Rasul tidak marah Pak. Kalau minta seperti ini dimarahi, Rasul pasti akan ngasih tahu. Kamu kok minta-minta? Kan begitu. Kalau memang nggak punya sesuatu apapun, ya mintanya harus kepada ulil amri, kepada pemimpin. Karena itu tanggung jawab pemimpin. Ya. Bukan terus di pinggir jalan kemudian minta-minta, bukan. Faqala, Rasul bersabda, "Ama fi baitika syai'?" Di rumahmu ada apa, Mas? Faqala khilsun nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu. Ada kain Rasul, ada kain ya. Kain kayak semacam karpet gitu. Sebagian kita bentangkan untuk duduk ya. Separuhnya untuk kita selimutan kalau musim dingin. Memang karena dia apa-apa Pak. Wa qa'bun nasrabu fihi minal ma'. Dan barang saya yang nomor 2 itu adalah
cangkir, mangkok untuk buat minum. Insya Allah berarti ini rumahnya sangat bersih Pak. Cuma 2 barangnya. Qala i'tini bihima. Ya, kalau begitu bawa ya, 2 itu barang itu bawa ke sini. Kemudian dibawa, singkat ceritanya, dibawa barang itu ke tempat Nabi. Waqala, kemudian Nabi mengumumkan ke sahabat-sahabatnya. Man yashtari hadzaini, wahai sahabatku, siapa yang mau membeli tikar ini dan mangkok ini? Faqala rajulun, salah seorang dari sahabatnya Rasul, saya beli 1 dirham. Rasul bersabda, Pak, man yazid, siapa yang berani nambah? Ini kan namanya muzayadah, mazat ala nih, boleh. Kemudian ada yang datang lagi, Rasul, ana akhudhuhuma bidirhamaini. Rasul, saya beli 2 dirham. Akhirnya Rasul setuju dengan yang 2 dirham, akhirnya diserahkan. Ini sampai sini cerita itu bahwa boleh Pak ya, seperti itu boleh. Karena memang yang nambah niatnya memang membeli. Yang pertama, yang kedua, si penjual memang sengaja diumumkan. Ini untuk umum, siapa yang mau gitu. Kecuali kalau memang tidak untuk umum. Dia hanya menjual kepada ini, sedang transaksi dengan seseorang. Kemudian ada yang lain tiba-tiba nimbrung kemudian nambah, ini yang enggak boleh. Jadi syaratnya adalah yang pertama memang penjualnya memang niatnya memang untuk umum. Siapa saja ayo begitu diumumkan umum. Kemudian yang menawar dengan harga saling menambah memang niatnya untuk membeli untuk dirinya, bukan untuk menjebak orang lain. Setelah itu Pak, ini yang lebih unik lagi ya, yang lebih unik lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang sahabat itu, 2 dirham ini, 1 dirham kamu pergi ke pasar beli makanan untuk makan keluargamu, yang 1 dirham kamu pergi ke tukang pandai besi beli kapak Pak. Kemudian dilakukan. Kemudian dia pulang, 1 dirham dibelikan untuk makanan. Akhirnya makanan itu dia pulang, dia berikan ke keluarganya. Kapaknya dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW minta dicarikan kayu untuk gagang kapaknya itu Pak. Setelah dipasang gagang kapaknya, Rasul mengatakan, idhab fahtatib wabi'. Pergi, cari kayu bakar, kemudian jual kayu bakar itu. Dan saya pengen tidak melihat kamu kecuali setelah berlalu 15 hari. Betul? Akhirnya dia cari kayu bakar, dia jual kayu bakar ke pasar untuk nafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Setelah 15 hari, dia mau pergi menghadap Nabi Muhammad SAW, membawa uang 10 dirham. Sebagiannya dipakai untuk membeli pakaian untuk keluarganya, sebagian lagi dibelikan makanan untuk nafkahi keluarganya. Kemudian Rasul bersabda, hada khairun laka min antaji al mas'alatu nuktatan fi wajhika yaumal qiyamah. Ini lebih baik daripada kamu meminta-minta. Meminta-minta itu akan menyebabkan kamu besok datang di hari kiamat dan ada noda hitam di mukamu. Sesungguhnya innal mas'alata la tasluhu illa li thalathatin. Meminta itu tidak halal, tidak boleh kecuali hanya untuk 1 dari 3 golongan. Lidhi fakrin mudqi. Orang yang memang betul-betul enggak punya apa-apa, ini memang boleh darurat minta sampai cukup. Tidak boleh dijadikan profesi. Aulidhi ghurmin mufdi, atau dia memang punya utang yang bertumpuk-tumpuk. Untuk makan saja susah karena utangnya kebanyakan. Aulidhi damin muji, atau dia pernah melakukan suatu kesalahan sehingga dia harus membayar ganti rugi, melukai orang tidak sengaja,
atau malah naudzubillah min dzalik Pak ya, membunuh orang nggak sengaja, nabrak uang nggak sengaja, dia harus bayar ganti rugi, dia nggak punya apa-apa. Nah, orang seperti itu boleh untuk meminta sampai dia cukup ya, sampai cukup bisa melunasi tanggungan dia itu. Nah ini kan memberikan pelajaran yang luar biasa Pak. Apa itu? Rasul mengarahkan seseorang yang nggak punya apa-apa itu akhirnya sukses Pak. Apa itu? Usaha di kebutuhan manusia dalam hal energi itu Pak itu. Kalau dulu kan belum ada batu bara, belum ada gas, belum ditemukan. Kalau orang masak, orang apa kan pakai kayu bakar. Akhirnya Rasul mengarahkan orang sahabat ini untuk cari kayu bakar. Usaha di bidang di bidang energi itu. Dan kalau usaha di bidang energi itu kan Masya Allah itu insya Allah tidak akan rugi, insya Allah tidak akan barangnya nggak akan basi Pak ya, sampai kapanpun akan tetap awet dan pasti akan digunakan dan orang selalu membutuhkan. Ini berkaitan dengan dan hadis ini Pak, memang sebagian ulama ada yang mendhaifkan, tapi Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadis ini hadis hasan, hadis ini hadisnya hasan, baik gitu ya, tidak dhaif tapi